Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar kalian di rumah? Semoga selama pandemi COVID-19 kalian baik-baik saja. Dan Pak Guru selalu mendoakan kalian semoga di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kali ini seperti biasa ditemani oleh Jabir. Apa kabar Jabir? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum kita mulai, Pak Guru akan menyampaikan laporan hasil nilai sementara selama pandemi COVID-19. Seperti inilah hasil dari tugas kalian yang sudah kumpulkan ke Pak Guru. Untuk yang kelas 8A, yaitu kalau kita presentasikan adalah 80%. Sedangkan yang 8D yaitu 89%. Sedangkan 8E yaitu 90%. Kalau kita lanjut ke kelas 9, untuk yang kelas 9A yaitu adalah 93%. Sedangkan untuk yang 9B yaitu adalah 85%. Sedangkan untuk yang kelas 9C menurun yaitu adalah 80%. Sedangkan yang kelas 9D yaitu adalah 90%. Dan yang kelas 9E yaitu adalah 80%. Jadi saya mohon untuk yang kalian belum mengumpulkan segera untuk mengumpulkan, agar kalian nanti penilaian dari Pak Guru lebih lancar dan tidak rugi. Sekali lagi, anak-anak untuk diperhatikan tugas-tugasnya sebagai bahan pertimbangan Pak Guru penilaian terhadap kalian. Baik, kegiatan hari ini adalah materi terakhir yang akan disampaikan oleh Ibnu Jarir. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Ibnu Jarir. Silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan kelanjutan yang kemarin. Tentunya ini berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan di masa Bani Abbasiyah. Perjalanan dakwah Abbasiyah berlangsung selama 5 abad atau setara 524 tahun dan berakhir pada Khalifah Abdullah bin Al-Mu'tasim billah. Selama berkuasa, dinasti Abbasiyah mengalami masa kejayaannya, mulai dari berdirinya hingga sampai pada masa pemerintahan Khalifah Al-Wasi' billah. Masa tersebut merupakan masa yang gilang gemilang, bahkan dapat dikatakan masa keemasan bagi umat Islam. Namun masa perkembangan ilmu pengetahuan ada pada Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid sangat serius dalam memajukan pengetahuan tersebut, dan hasilnya bermunculan sarjana-sarjana besar muslim dari berbagai disiplin ilmu yang sangat terkenal, juga ulama-ulama besar yang sangat tersohor seperti halnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Bukhari, dan Imam Muslim. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia. Para khalifah dan pembesar lainnya membuka peluang seluas-luasnya untuk kemajuan dan perkembangan ilmu. Perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada masa dinasti Abbasiyah, para khalifah sendiri pada umumnya adalah ulama-ulama yang mencintai ilmu, menghormati para sarjana dan memuliakan para pujangga. Tahu kenapa para khalifah menghormati para penuntut ilmu? Karena para khalifah mengamalkan syariat Islam yang tertuang dalam Al-Quran yang berbunyi, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Para sarjana atau ulama dibebaskan untuk berijtihad, mengembangkan daya intelektualnya dan bebas dari belenggu taklid. Hal ini menjadikan ilmu pengetahuan umum atau agama berkembang sangat tinggi. Sebagai bukti antara lain, 1. Dibentuk korps ulama yang anggotanya terdiri dari berbagai negara dan berbagai agama yang bertugas menerjemahkan, membahas, dan menyusun sisa-sisa kebudayaan kuno, sehingga pada masa itu muncullah tokoh-tokoh muslim yang menyebarluaskan agama Islam dan menghasilkan karya-karya yang besar. Yang kedua, didirikanlah Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan, penelitian, dan pengkajian ilmu pengetahuan baik agama maupun umum. Yang ketiga, didirikan Majelis Munazzarat, yaitu suatu tempat berkumpulnya para sarjana muslim untuk membahas ilmu pengetahuan. Para sarjana muslim diberi kebebasan berpikir atau ilmu pengetahuan tersebut.
Terus kalau saat itu sekolahnya seperti apa ya? Oke, dalam dunia Islam sebelum muncul lembaga pendidikan formal, sebenarnya telah berkembang lembaga pendidikan Islam yang non formal. Lembaga-lembaga ini berkembang terus bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya bentuk-bentuk lembaga pendidikan non formal. Salah satu di antaranya ialah kutab atau maktab. Kutab atau maktab berasal dari kata dasar kataba yang berarti menulis atau tempat menulis. Pada awal masa dinasti Abbasiyah, pendidikan tingkat dasar dilaksanakan di kutab, di mana Al-Quran merupakan materi wajib. Dalam proses belajar mengajar yang dilaksanakan pada masa awal Bani Abbasiyah, untuk penggunaan metode itu menggunakan metode lisan, hafalan, dan tulisan. Penggunaan metode lisan ini berupa ceramah, imla, qiraah, dan diskusi. Untuk penggunaan metode hafalan, anak-anak harus membaca secara berulang-ulang sehingga pelajarannya itu melekat di benak mereka. Oh gitu ya. Sedangkan penggunaan metode lisan adalah pengkopian karya-karya para ulama dan berguna untuk menggandakan buku teks. Jadi, para siswa sekalian, Pak Guru berharap di antara kalian ada yang menjadi tokoh intelektual dan tokoh cendekiawan muslim di masa yang akan datang. Karena ilmu kalian akan diangkat derajatnya. Karena ilmu kalian akan dihormati. Karena belajar ilmu agama kalian akan selamat. Jadilah seperti Imam Muslim dalam kurun waktu 15 tahun menulis hadis 300.000 hadis. Sehingga hadisnya bermanfaat sampai detik ini. Jadilah seperti Imam Bukhari saat kecil semangat menuntut ilmunya. Para ulama dijuluki ahli fuqaha. Itulah Imam Bukhari. Jadi para siswa sekalian, untuk tidak henti-hentinya untuk selalu belajar dan belajar menuntut ilmu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.